monitoring progres guru yang bisa dilakukan? Itu yang pertama ada bisa melakukan observasi kelas. Observasi kelas yang kita lakukan itu ya seperti yang sudah-sudah ya, kita ya mengawasi bagaimana jalannya proses pembelajaran, bisa secara langsung kita masuk ke dalam kelas mereka, bisa juga kalau saya kadang-kadang saya bisa memantau dari CCTV di kantor gitu ya, di kelas misalnya saya hari ini mau melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu A misalnya, saya tinggal lihat, oh ternyata Ibu A masuk di kelas ini, tinggal saya buka saja di sana. Kemudian nanti mungkin jadi yang apa? Jadi kita karena gini, kalau kita sering masuk ke dalam kelas, kadang-kadang teman-teman itu juga biasanya sih ada yang buat persiapan lengkap lengkip begitu. Kemudian nanti ada rasa nervous, murid juga terkesan ada agak-agak kurang nyaman dan lain sebagainya. Maka untuk itu, tapi tetap minimal 1 semester tetap saya masuk ke kelas mereka masing-masing. Jadi tidak harus kita hadir di dalam kelasnya, kita bisa mengamati mereka gitu. Jadi makanya teman-teman kadang-kadang kaget saat ini begini-begini. Kadang kalau kita di dalam kelas beda dengan saat kita yang awasi dari monitor CCTV misalnya seperti itu. Enggak salah karena prinsip kita bukan adil ya. Jadi kita sampaikan saja nanti misalnya pada tanggal sekian di kelas ini mungkin ada temuan atau ada sesuatu yang perlu kita bicarakan misalnya ya, mungkin tekniknya kurang tepat atau mungkin ada perlu perbaikan, ya kita sampaikan di tanggal itu karena kita harus tadi prinsip keadilan, kita bukan ingin memata-matai tapi semata-mata kita ingin meningkatkan profesional guru tersebut. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan yang namanya analisis dokumen guru ya. Jadi selain observasi kelas, kita juga bisa melakukan analisis RPP atau modul ajar mereka, catatan harian mereka, bagaimana evaluasi siswanya. Itu bisa kita memberikan gambaran juga, kita bisa melihat catatan mereka ya, jurnal mengajar mereka seperti apa, capaian pembelajaran mereka itu sampai di mana, itu kita bisa melihatnya atau menganalisis dokumen guru. Jadi dari sana juga akan kelihatan. Kemudian bisa juga tadi yang seperti saya sampaikan, wawancara langsung dengan guru tersebut. Kita bisa kalau secara klasikal kita sebut kayak rapat ya, rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran misalnya. Uh, tapi kalau saya lebih sering lakukannya ini menggunakan Zoom meeting ataupun Google Meet, karena kalau di hari kerja itu kadang-kadang teman-teman terganggu di kelasnya. Dan juga palingan yang kalau misalnya itu kan seperti kegiatan PMO itu kan juga saya jadikan juga sebagai bahan evaluasi progres guru juga, karena kita bisa melihat ya, oh ternyata kendala-kendala biasanya mereka akan sampaikan di saat PMO maupun refleksi pembelajaran gitu. Jadi memang kita ada agendakan gitu. Jadi saya lebih sukanya ke pas di bagian Zoom meeting. Jadi sehingga teman-teman bisa terlibat langsung. Kalau kita sampaikan rapat nanti kelas terbengkalai. Jadi kalau kita menggunakan Zoom meeting, jadi kita bisa tidak di jam pelajaran dan itu bisa dilakukan di mana saja seperti itu. Kemudian kalau misalnya wawancara pribadi juga ya satu-satu itu ya perlu juga dilakukan supaya kita bisa menanyakan lebih mendalam gitulah ya, lebih kalau satu-satu itu intinya mereka akan merasa lebih tidak ada apa ya, maksudnya tidak malu untuk mengapakan di depan umum begitu. Jadi mereka akan lebih leluasa bercerita kepada kita apa saja kendala-kendala dan kira-kira yang perlu di bagian-bagian mana yang mungkin perlu diperbaiki oleh guru tersebut. Kemudian juga bisa Bapak Ibu lakukan dengan pemberian angket kepuasan guru. Jadi kita bisa juga memberikan angket ini ya untuk mengetahui bagaimana sih persepsi atau pandangan guru tersebut tentang program supervisi yang sudah kita lakukan gitu. Jadi di angket ini ya sama, kita bisa melihat
eh, seperti apa efektivitas program yang kita lakukan, kemudian dukungan apa yang perlu diberikan oleh kepala sekolah. Kadang misalnya kalau kita tanyakan satu-satu di rapat, mungkin malu, mereka bisa mengisi di Google Form tadi. Nah, seperti itu. Oke, baik. Itu tadi mengenai teknik itu ya. Jadi ini hanya penjelasannya. Jadi ada observasi kelas tadi ya. Jadi kita bisa melakukan amatan langsung dan kita memberikan catatan perilaku gitu. Kemudian kita analisis dokumen tadi sudah ya, bisa kita melihat uh, modul ajar mereka, kemudian capaian-capaian mereka yang lainnya seperti itu. Misalnya jurnal mengajarnya, dari apa namanya ya, uh, kalau di kami itu ada namanya uh, di selain jurnal mengajar, apa satu lagi ya? Itulah tadi pokoknya di perangkat ajar kita itu bisa kelihatan loh mana saja yang sudah dilakukan gitu. Dari catatan-catatan pembelajaran yang mereka lakukan, kita bisa melihat seperti apa progres pembelajaran yang dilakukan oleh guru, misalnya apa kira-kira kendala atau hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki itu bisa kelihatan di sana gitu. Ini dengan wawancara ya, dengan teknik monitoring yang efektif itu bisa kita menggali lebih jauh informasi secara langsung jadi guru mengenai proses pembelajaran yang dilakukan ya. Gitu. Oke, ini tadi angket kepuasan. Jadi uh, untuk bisa mengukur dampak supervisi terhadap hasil belajar, kita bisa melakukannya dengan mengukur seperti apa sih dampak yang sudah kita berikan. Kalau misalnya kita melakukan supervisi ini kan, uh, di mana di awal di tahap perencanaan kita sama-sama sepakati dengan guru-guru kita bahwa mungkin kalau apa kan banyak yang mungkin apa ya mengenai pengelolaan kelas yang efektif misalnya kita bisa melihat apakah pengelolaan kelas yang efektif yang menjadi target dari guru-guru kita itu benar-benar sudah tercapai. Dari mana kita bisa melihat ketercapaian dari target supervisi kita tadi ya. Jadi kita bisa melakukan yang namanya analisis hasil. Jadi data dari hasil belajar siswa itu bisa kita analisa untuk melihat apakah ada peningkatan atau bahkan mungkin ada penurunan hasil belajar setelah program supervisi kita terapkan. Jadi misalnya tadi dengan melakukan pelatihan, udah dikasih pelatihan tentang bagaimana manajemen kelas atau penerapan strategi pembelajaran tertentu misalnya dia dengan lakukan misalnya sudah itu dilakukan pelatihan, penyusunan perangkat ajarnya, pelaksanaannya seperti apa, kita evaluasi dan kita bisa melihat apakah benar di hasil belajarnya ada peningkatan atau tidak seperti itu. Benar nggak yang kita lakukan ini bisa meningkatkan kualitas pembelajaran atau jangan-jangan program ini malah memberikan beban berat bagi guru dan hasilnya malah gurunya tidak maksimal di dalam kelas dan hasil belajarnya tidak ada peningkatan dan seterusnya. Itu ya yang perlu diukur dampaknya. Jadi bagaimana cara mengukurnya ya kita bisa melihat indikator hasil belajar tadi apakah yang menjadi target dikatakan atau indikator ketercapaian dari sebuah program supervisi yang kita terapkan. Misalnya ada peningkatan keterampilan, ya. Indikatornya ini akan mengukur peningkatan keterampilan siswa dalam mengerjakan tugas, memecahkan masalah dan menunjukkan kemampuan akademis. Misal nih, jadi tidak selamanya yang namanya hasil belajar itu dilihat dari hasil ujian sumatifnya, tidak harus, tidak hanya ya. Jadi kita bisa mengukur keterampilan mereka. Jadi kita bisa melihat, makanya kita perlu memonitoring progresnya. Apakah benar selama ini kita bisa melihat berapa persen anak yang aktif dalam pembelajaran. Kita bisa melihat berapa anak yang memang selama ini mungkin hanya apa ya yang aktif berapa, kemudian keterlibatannya seperti apa gitu. Jadi kita bisa melihat itu dari uh, before and after-nya. Jadi kita bisa membandingkan sebelum pelaksanaan supervisi ini dilakukan
dan setelahnya seperti apa? Apa memang masih sama nih? Misalnya kalau di awal-awal tadinya siswa yang aktif sekian, ya sekarang sekian, kemudian bagaimana yang biasa bisa memecahkan masalah, misalnya tadinya hanya misalnya dari 25 orang hanya 3, misalnya sekarang mungkin sudah bertambah dan seterusnya. Itu kan menunjukkan peningkatan keterampilan. Jadi kalau bisa kita menganalisanya dari peningkatan keterampilan siswa. Kemudian kita bisa juga melihat perkembangan kognitif. Jadi perkembangan kognitif ini juga menjadi salah satu indikator peningkatan kemampuan siswa. Jadi kemampuan berpikir kritisnya, analitis dan kreativitas siswa. Jadi kita bisa melihat bagaimana siswa menguasai konsep dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-harinya begitu. Jadi kalau kita bisa mengukurnya, misalnya perkembangan kognitif mereka bisa kita lihat ya hasil belajarnya salah satunya bisa seperti itu. Kemudian sikap dan perilakunya bisa kita juga jadikan indikator keberhasilan atau indikator hasil belajar siswa. Jadi apakah setelah dilakukan program supervisi ini kita bisa melihat perkembangan siswa untuk proses pembelajaran dan perilakunya di kelas seperti apa? Apakah mereka benar-benar bisa menerapkan pembelajaran aktif kreatif? Apakah mereka tetap berdisiplin? Apakah mereka bisa tetap berkolaborasi ya? Kemudian apakah keterlibatan aktif siswa itu di dalam proses pembelajaran gitu? Kemudian yang menjadi indikator peningkatan hasil belajar juga kita bisa melihat dari prestasi akademik, nilai ujiannya, tugasnya, dan penilaian-penilaian lainnya. Jadi itu ya Bapak Ibu yang bisa menjadi indikator peningkatan hasil belajar siswa.